Kita rasakan sensasi yang benar-benar bikin kita deg-degan. Pertandingan terakhir penentuan untuk Bigetron Alpha dan juga RSG Malaysia. Dan kita lihat sudah ada Link, Benedetta, Digi dan juga Matilda yang di-ban dari kedua tim. Sudah ada Parsia yang akhirnya di-ban. Respect Pak. Dilangin. Respect is the key. Betul sekali, apalagi kebetulan dari Bigetron Alpha mendapatkan giliran untuk first pick-nya. Kalau kita lihat juga dari RSG Malaysia, nggak ada yang namanya Unox yang di-ban, tapi Jauhead. Popol and Kupa sekarang diambil. Waduh, banyak lepas cuy. Matilda udah di-ban, ada Eve sekarang yang terlepas yang bisa diambil oleh anak-anak dari RSG MY ataupun Harit yang sangat-sangat terbuka dengan begitu bebasnya. Kalau misalkan Eve-nya diamanin, malah sebenarnya teman-teman dari Bigetron Alpha bisa obvious banget langsung ke arah Alice sih. Oke. Langsung enak ya Pak masuk ke dive ke belakangnya. Itu untuk scaling late game-nya udah benar-benar di-secure banget. Lunox terlebih dahulu sepertinya untuk counter dari tipikal hero seperti Barats, Alice dan bahkan hero-hero tebal lainnya nanti. Terus untuk Glue juga masih terbuka bebasnya gitu loh. Buat Ripo. Apakah untuk sekarang? Tapi Barats. Tidak masalah untuk Bigetron Alpha karena masih ada Glue untuk hero seorang Ripo dan masih ada Estes. Oke, ada Estes untuk kali ini. Estes Harit. Estes Harit Popol Kupa. Waduh. Kira-kira junglernya bakal siapa, Be? Ini sih tipikal hero-hero marksman tempel juga sih. Marksman tempel bisa Brody, Granger sama Bruno. Oke. Menarik banget. Tapi memang kalau kita lihat juga ada Bigetron Alpha dengan bermain Granger dari seorang Rainbow sebenarnya cukup baik tadi. Bahkan sedikit tumbangnya. Dan juga memberikan damage yang cukup besar. Sayang aja ketika udah masuk ke arah terakhir di game kedua dia harus beberapa kali tumbang. Ya karena dilema juga sih bagi Rainbow karena dia kan tipikal scalingnya kan scaling yang lebih cepat daripada marksman lain kan. Yep. Sampai di akhir pun dia memaksa untuk mengamankan 1-2 Demon Hunter Sword tadi kalau misalnya teman-teman lihat. Tapi dengan Demon Hunter Sword ternyata untuk menemukan Barats dan bahkan Zakus dengan Popolen Kupanya cukup sulit. Yep. Karena balik lagi ya dengan adanya Granger dari pasifnya, dia memiliki critical yang tinggi, tapi dia tidak memiliki attack speed yang optimal karena semua item dengan attack speed evac itu akan dipotong 50% ketika berada di tangan Granger. Alright. Sudah ada Aldous yang di-ban oleh RSG Malaysia. Ada Isansin juga. Dibalaskan langsung dengan Isansin yang begitu cepatnya nih. Iya, Lesia nggak boleh pakai Isansin. Berarti masih ada Granger, masih ada Brody, masih ada Bruno yang bisa keluar untuk kedua tim karena masing-masing dari kedua tim ini belum memiliki jungler, tapi harus berhati-hati dengan Beatrix milik seorang Loleals yang kita tahu tadi mendapatkan triple kill Pak Pulung. Yap. Ini masih banyak yang terbuka. Aku sih kalau ngeliat kayak gini ya, Brody chance-nya paling gede sih. Iya. Bigetron Alpha bisa aja mengamankan Brody. Dan mungkin Brody bakal di-ban gitu loh. Kalau memang strategi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha ini udah mulai terbaca. Soalnya Brody juga termasuk tanker killer juga dia. Iya. Karena kan dia manfaatin persenan dari stacknya itu kan. Betul. Cukup satu item dengan brute force juga udah sustain Oh, jiwa. Pakito ternyata. Respect band terhadap seorang Ripo. Gua pick Glue sama Brody sih kalau dari BTR. Masalahnya kalau Glue diambil nanti oleh BTR, Barasnya kenyang banget. Iya sih. Dia Walaupun langsung, sama-sama tebel gitu. dia langsung lebih mudah untuk mendapatkan stack-nya gitu loh. Dari split. Iya, apalagi kalau split dikeluarkan, dia berubah menjadi kecil-kecil. Lihat kecil-kecil itu ada berapa? Ada sekitar 10 ya. Sekali dilepehin jebret 10 untuk ledakan pertama, 10 untuk ledakan kedua. 20 jadi 20 langsung gede Pak, jebret. Sekali aja dia. Oke. Menarik sekali. Tapi kalau kita lihat Cloud-nya udah diamankan untuk RSG Malaysia. Ingin menggiring game ini ke arah late game tentunya untuk seorang Lesia. Tapi kali ini dari Bigetron Alpha harus mengambil ke arah SP lane dan juga mengambil ke arah jungler. Cloud jungler kali ini. Beatrix untuk gold lane sepertinya. Beatrix akan bertemu juga dengan Harit. 1v1 situationnya. Menarik sekali. Tapi kalau ini ya Brody sih, aku juga yakin ini Brody. Oh, Kari Balmon. Wow. Tebak-tebakan kita salah semua. Wow yang pasti sih. Ketika melihat dua marksman otomatis satu marksman late game yang memiliki damage tanpa harus depending sama item
dari attack atau physical itemnya, mau nggak mau Kari yang tersisa. Gila. Unpredictable. Balmon bahkan. Balmon. Kari dan Balmon, wow. Dia mau ngadu dari sisi EXP lainnya. Ini si Ripo sih mau nge-outplay si Kaiser kalau kayak gini caranya. Dia mau coba untuk melakukan yang namanya freeze land. Ini enak banget, dia punya Cyclone Sweep yang memang bisa mendorong mundur harusnya ke arah ke Kaisernya gitu loh. Karena damage per second yang dikeluarkan oleh Cyclone Sweep ini kan sangat-sangat sakit Pak. Apalagi kalau ada minion, diajak berantem habis-habisan. Mau sampai ini tahun 2076 juga digas sama Balmon. Dan ini salah satu kontes juga nih untuk Estes. Hero satu yang bisa melakukan gencatan perang secara paksa, Akai. Either dia bisa untuk menjadi cover atau bahkan menjadi pick over. Dan inilah dia. Game ketiga, game penentuan siapa yang akan lolos untuk semifinal dari lower bracket. Bikin Alpha dengan populer Kupa Estes, Harit Balmon Kari, RSG Malaysia dengan Lunox Barat, Beatrix Cloud, Akai. Indonesia versus Malaysia di lower bracket. Inilah dia game ketiga, game penentuan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan pastinya diramaikan kolom komentar kalian dengan hashtag Indopride dan juga Bigetron Win. Untuk mendukung dan memberikan moral boost untuk teman-teman kita dari Bigetron Alpha yang bertanding. Dan langsung aja kita masuk ke game yang ketiga, Bigetron Alpha melawan RSG Malaysia. Oke, waktunya kita langsung berangkat menuju ke Land of Dawn. Kita saksikan bersama-sama, kita doakan bersama-sama, kita dukung bersama-sama satu tim kebanggaan Indonesia yaitu Bigetron Alpha. Yes. Sudah berada di posisi masing-masing, Ripo di arah XP lane berhadapan dengan Kaiser kali ini. Dan di arah bottom lane-nya sudah ada Popol Kupa dari seorang Kaye bersama dengan seorang Matt di arah gold lane. Oke, ini dia pertempuran pun akan segera terjadi, tapi mungkin itu nanti karena sekarang mereka lebih terfokus untuk bisa mengambil wave minion terlebih dahulu. Ada Kari yang dibiarkan farming sendirian, ada Estes di bagian depan melihat bagaimana pergerakan Izanami, apakah dia akan mau masuk ke dalam area pertahanan mereka atau tidak. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dari Popol Kupanya, seorang Kaye udah mulai coba untuk memberikan informasi pada teman-teman dari Bigetron Alpha di mana letak dari jungler milik RSG Malaysia, dan terbukti terjawab sudah dari Lexianya sedang melakukan jungle ke arah purple buff. Yap, itu dia. Loleals di bagian bawah masih santai sendirian. Hanya saja ada Zakus yang perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Kenapa? Karena ada Kaye dengan Popol Kupa yang dia milikin. Langsung dilemparkan aja, disuruh maju aja Kupanya. Ada Lexia di bagian belakang. Little Crab akan menjadi objektif mereka. Matt masih bersantai di dalam bush yang dia milikin. Iya, hanya coba untuk memberikan pok-pok damage sementara ini. Tapi sepertinya gagal tercuri dari gold buffnya. Dan Lexia mendapatkan gold buff. Tapi kita lihat dari Rainbow kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane-nya, tapi belum bisa mendapatkan objektif. Sementara itu Lesia yang sangat bergantung kepada stacknya mencoba untuk melakukan jungler terlebih dahulu, mencoba untuk revive ke arah Dreams di sana. Oke. Itu di bagian tengah. Sekarang mereka berkumpul. Ada 3 hero dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah initiate kah? Tapi ada Thousand Pounder yang dikeluarkan, didorong mundur terlebih dahulu karena Lexianya tadi udah mengambil satu stack dari Turtle. Dia bergerak lagi ke monster jungle. Dreams dan juga Rainbow udah mulai maju ke bagian depan. Ada Ripo juga yang akan join the fight, siap untuk mengawal pergerakan dari rekan-rekannya dengan Cyclone Sweep banget sih. Iya. Punya segala hal untuk mengamankan ke arah objektif Turtle atau bahkan Lordnya. Ada hal counter, retribution, bahkan untuk memburst ke arah Turtle pun melakukan pasif dari Kari. Ini bakal jadi satu momen yang sangat instan juga. Tapi kalau kita lihat menengok ke arah bottom lane-nya, di sana udah ada Akai, udah ada Beatrix. Ini benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Matt-nya. Matt-nya mencoba untuk melakukan defense, benar-benar main lebih safe dibanding bermain sebelumnya. Benar. Di game yang ketiga dengan kesempatan terakhir mereka harusnya ke tingkat kehati-hatian yang akan sedikit lebih meningkat. Tapi sekarang Granal Launcher-nya langsung dikeluarkan di bagian depan. Ada Chaos Assault tadi yang udah langsung di-power up, tapi belum maksimal sejauh ini. Belum ada flicker, belum sempat mengeluarkan satu Brilliant Order-nya, menghilangkan satu orang. Tapi Zakus berhasil kabur ke belakang, tapi ternyata tidak. Karinya berhasil langsung mengamankan. 2 orang langsung dilumpuhkan untuk di early game kali ini. Bahkan Rainbow-nya sendiri sudah mendapatkan point kill, bahkan 1 poin assist. Ini early yang sangat baik untuk seorang Kari dari seorang Rainbow. Dan kita lihat Lexianya mencoba untuk digigit-gigit, masih bisa mundur ke depan kali ini. Bahkan dapat yang
dapat apa ya? Backup juga dari seorang Zakusnya. Iya loh, sampai depan sana KYY seorang diri aja sangat-sangat berani, tapi Zakus udah level 4 mulai digigitin. Akankah Hurricane Dance-nya nanti dikeluarkan? Tapi untuk sekarang, nah loh, mau lari kemana? Ada Lexia juga yang udah mulai memberikan bantuan, tapi untuk kali ini ada trap yang langsung mengakibatkan Zakusnya berdiam diri, ditembakin dengan damage yang begitu sakit. Lolealsnya pun setelah mendapat efek gigitan yang kita tidak tahu rabies atau tidak, itu membuat dirinya pun langsung harus pulang, Pak. Iya, rabies juga. Iya, kupa iya, tadi, benar. Tapi kalau kita lihat ya dari arah top lane-nya, Ripo sendiri sudah sepertinya memenangkan lane-nya sementara ini. Karena kita lihat dari si Kaisernya udah sekarat banget. Itu bahkan tadi kalau misalnya aku lihat di arah top lane tadi, itu beberapa kali ada kesempatan bisa langsung di level counter, bisa menghilang dari seorang Kaiser. Tapi kita back to the game-nya. Di sini udah ada di arah mid lane Zakus dengan lompatannya, belum ada Hurricane Dance karena belum ada targetnya. Ada Turtle yang udah mulai muncul, Turtle yang kedua, tapi Ripo-nya kali ini harus bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Oke, ini dia. Udah pede banget harusnya karena mereka punya Dreams. Lihat aja siapapun yang disupport oleh Dream, darahnya akan penuh kembali, akan siap untuk melakukan fight kembali. Tapi untuk Rainbow, begitu free-nya, begitu bebasnya dia melakukan farmingan dari tadi. Cross Helmet sekarang dimiliki oleh Ripo, akan siap untuk menahan damage dari Magical. Ini benar-benar agak dilema juga sih juga Papulnya, karena balik lagi udah memasuki menit keempat, Turtle udah diamankan 2 kali, 2 kill juga diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sementara teman-teman dari RSJ Malaysia masih belum mendapatkan poin objektif dan kill sama sekali. Lihat bagaimana Lexia juga mendapatkan 1 buah Raptor Macetnya di menit yang kelima, dan ini bukan merupakan timing yang tepat karena mau gak mau dia harus ngejar ke arah Demon Hunter Sword. Bahkan udah 2 level kita lihat dari Zakus yang mencoba untuk bahkan gak bisa lebih lanjut berlari-nari di arah bawah sana. Bahkan 2 orang tersebut harus pulang dengan keadaan yang sudah sangat-sangat sekaratul maut. Tapi kita lihat juga di arah mid lane-nya Rainbow dengan turtle buff-nya pede banget berada di atas depan bersama dengan seorang Drift. Kali ini Izanami harus hati-hati, kalau enggak dia bisa tumbang menyusul menjadi poin ketiga untuk Bigetron Alpha. Yap, itu dia di bagian atas, di bagian bawah kita lihat aja udah ada sebuah inisiasi yang akan langsung dilakukan. Wow, begitu banyaknya, baik banget zaman Force, langsung aja berhasil untuk mendapatkan karena Loleal. Tapi untuk kali ini ada sebuah kejadian yang berbeda juga di tempat lainnya. Ada Palmon yang berhasil diambil, tapi di bagian bawah mereka mendapatkan objektif yang bertubi-tubi. Player dapat, outer turret dapat, dan sekarang inner turretnya pun akan segera ditumbangkan. Begitu aja, lihat bagaimana teman-teman dari Bigetron Alpha memaksa untuk mendapatkan 1 buah objektif, bahkan 2 kali di arah bottom lane. Outer inner hilang. Bener banget, dan kalau kita lihat juga mereka dari RSJ Malaysia mendapatkan turret yang di top lane, tapi tidak bakal bisa membuat dobrakan mereka, dobrakan networknya tidak terlalu berbeda jauh. 2 berbanding 1 dari segi turret. Windtalker sudah diamankan, Endless Battle mungkin bakal on the way daripada seorang Rainbow. Dan lihat di sini bagaimana KYY yang akan menuju ke arah 1 buah Thunderbelt sebenarnya. Secepat mungkin dia ingin mengamankan slow effect tambahan, tapi Matt sudah punya Holy Crystal. Ini bakal setup team fight kayaknya di bagian mid lane. Dance dari seorang Zakus kali ini mencoba untuk mempergunakan, tapi harus keluar. Gak kerasa damage yang dilakukan oleh tim RSJ Malaysia. Bahkan Kaisernya gak bisa kemana-mana. Pulang juga menunggu untuk datangnya kembali. Zanami menjadi target berikutnya, tapi Lexianya masih bisa melakukan backup. Bahkan Turtle yang terbuka lebar untuk ketiga kalinya bagi Bigetron Alpha. Wow, itu dia yang mau kita lihat, Profesor. Begitu indahnya tadi setup yang mereka lakukan. Ini for the first time ya. Ini for the first time banget untuk Bigetron Alpha langsung mengamankan 3 turtle sekaligus. Iya, tanpa adanya mereka melakukan melakukan retake sama sekali. Dan bahkan lihat Matt-nya yang tadi udah punya Holy Crystal, dia benar-benar langsung ahead jauh banget. Dan lihat bagaimana Dreams terculik tapi masih flicker ke arah belakang, heal up lagi. Dreams yang mencoba untuk bertahan gak bisa. Hilang begitu saja teman-teman. Sayang sekali, Hurricane Dance-nya juga tadi on point. Ada flicker juga yang sempat dikeluarkan, 4 lawan 5 untuk kali ini. Tapi di bagian tengah mereka semua masih bisa berkumpul. Ada Brute for Armor yang dimiliki oleh Ripo. Rainbow masih mengamankan, langsung menghilangkan Little Wanderer yang tadi udah berhasil diambil. Dan sekarang di bagian bawah cukup pasif, cukup damai keadaan win rate-nya. Kita lihat akan mengarah ke siapa, ke Bigetron Alpha ternyata. Di bagian atas udah ada 1 zaman Force, namun untuk kali ini dengan Eternal Welcome. Dan juga udah ada Purify, tapi sebenarnya Purify yang gak ada diaktifin, hanya saja pergerakannya tadi yang mengakibatkan dia masih bisa kabur dari Eternal Welcome tersebut. Itu dia sih, itu animasi setelah dikurangin sampai dengan 60%, ya se-impact itu emang. Se-impact itu. Tadi kalau dilihat ya dari Matt ya, dengan zaman Force nanti udah mau di Eternal Welcome,
Tapi ternyata Masih bisa kan, Masih bisa ngedes-ngedes kabur. kan, Bahkan- ngedes-ngedes. Makanya ya animasinya tadi juga emang seperti Iya. yang Profesor bilang agak sedikit lama. Dan sekarang nih, udah ada tanda-tanda. tanda-tanda apa Pulang? Purple Buff sudah diberikan dari Candace mendadak langsung aja mengejar. Tapi Ripo mulai tertangkap. Untungnya dia Sama masih Ripo, bisa sakit lepas. Ripo. Dibalaskan Lethal langsung. counter. Cyclone Sweep-nya. Udah ada lethal counter juga. Akainya digeprek. Kurang dikasih sambal doang di situ. Jadi sambal mata dari panda tersebut dan kita lihat rainbow-nya dengan perkasa dan juga Zakus yang udah 041 ini udah nggak baik banget untuk seorang tank, tapi Kaiser menjadi target berikutnya. Oh, Dan Rainbow Kaiser dengan rontok Dreams kali ini sih. rontok bener-bener Rontok, rontok bos. seperti rambut tanpa conditioner dan kita lihat Kaisernya masih bisa selamat. Namun itu dia di bagian tengah. Saya sekali double kill berhasil diambil. Udah mulai ada efek balasan yang diberikan. Udah ada KYY, udah ada Rainbow, tapi mereka belum mau melakukan fight kembali. Iya, Iya. apalagi kalau kita lihat Lord-nya yang pertama juga udah hadir lagi tengah-tengah lane of down. Good morning sunshine for Lord. Nah, ini kayaknya terlalu maksain juga kalau saya lihat tadi Bigetron Alpha mau fight 3 bahkan melawan setup 5 yang lengkap, dan kali ini lihat bagaimana teman-teman dari RSGMY mereka coba untuk ngambil dan baiting the Lord. Zakus bahkan mengincar ke arah gila. Dreams. Aduh, Dreamnya sayang sekali hari Candace berhasil. Tapi Dream Rainbow masih bisa awas. selamat. Namun di tempat yang berbeda ada Kari ataupun Rainbow yang Oh, berhasil Dreams. diamankan. Untungnya Dreams masih bisa menambah lagi HP yang dia milikin. Tapi Lord kali ini Ripo. bisa aja diambil. Ripo bersiap maju ke bagian depan. Dia punya lethal counter. jadi. Siapapun akan digepreknya. Dan sesaat lagi 15 detik lagi Rainbow akan kembali hadir dan mengikuti fight bersama rekan-rekannya. War barusan sebenarnya bagus banget dari Bigetron Alpha ya. Rainbow tuh sebenarnya langsung mengincar ke arah Lesia-nya. Lesia udah sekaratul maut, tapi memang gak ada yang merhatiin sebenarnya. Mereka fokus ke arah depan dari tim Bigetron Alpha dan membuat Rainbow akhirnya harus tumbang juga. Iya loh. Aduh. Demon Hunter Sword bahkan diamankan sama Loleals, dan ini sudah mulai perlahan-lahan ya Zakus melakukan penculikan dengan cepatnya. Bigetron Alpha mereka nggak boleh kalah dari segi kuantiti. Balik lagi mereka bawa healer. Mereka harus set up team fight yang benar-benar jangkanya panjang banget dan jangan sampai matnya keculik ya atau sana. Nah, Oke. ini Matt-nya, awas Matt. Kali ini sendirian dia bersama Dia punya dengan Purify. seorang kayaknya. Masih punya Purify, tapi lihat Lesia-nya udah mulai hadir. Tapi datanglah teman-temannya dari Dream kayak ini juga Oh my Rainbow. God. Kali Lesia-nya harus tumbang di tangan seorang kayak ada siapa harus dikeluarkan. Kaiser Kaiser juga harus down. tumbang. Ripo kali ini berada di garis depan. Mencoba untuk mundur kali ini. Damage dari seorang Loleals udah mulai berasa banget. Dua orang hilang dari masing-masing tim. Lalu kedua tim ini pun harus bergerak mundur. Mereka menjauh dari area lore. Tidak mau melanjutkan, menunggu lagi. Setup ulang lagi. Kecuali dari arah GMY emang pengen nyolek-nyolek nih. Ataupun memancing kerusuhan. Makanya kalau memancing kerusuhan agak masa sih, karena balik lagi ya, Loleals juga udah punya Blade of Despair. Mereka harus respect terhadap ini damage dari ship machine gun yang dimiliki Ya sama ampun. Loleals. Kencang banget bos. Sakit banget, Jadi Pak. Hunter Sword, Blade of Despair, jadi satu kali bledet. Iya, emang 5 peluru doang. Habis itu di reload lagi. Tapi Iya. setidaknya dengan 5 peluru itu rontok pak badan pak. Rontok. Lihat aja Ripo tadi. Riponya udah sekaratul maut banget dari tadi ditembak-tembakin dicicil-cicil ya kan Pak. Tapi ini ada Replaynya, replaynya. Prof. Bagaimana Silakan. setup yang dilakukan juga sama teman-teman RSGMY di counter balik sebenarnya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Kehilangan Kupa itu menjadi poin yang utama sih bagi seorang KYY yang tidak bisa mendeal damage dengan bebasnya, dan Ripo juga benar-benar terkena poking damage. Benar yang sesuai tadi teman-teman bilang, tapi setup pun sim fight-nya masih berlanjut kali ini dengan Iya, dan Mercy di depan pertempurannya. sana. Kalau counter dikeluarkan oleh seorang Ripo, flicker ke belakang, Sama tapi kali Force. ini luar Di biasa cancel. sekali Itu dia, AKI-nya tarik didapatkan. Lesia udah sekaratul maut kali ini, bahkan belum bisa ditumbangkan. Dan Lord-nya Diambil sudah RSGMY. diambil RSGMY. Oh my god, Wow. sayang sekali. Ada Lighting Truncheon sekarang yang dimiliki oleh Izanami. Pastinya ini satu item yang akan sangat berbahaya. Apalagi di tangan Lunox dan juga untuk Melakukan clearing minion dulu, nggak mau membiarkan Beatrix-nya maju dan leluasa untuk menghancurkan turret terakhir. Dan tadi aku notice juga dari seorang Lexianya Pak Pulong dan Yep. juga KB, dia udah mengamankan WON Pak. waduh, WON emang ditahan banget harusnya damage ataupun physical attack yang dimiliki oleh Bigetron apa, terutama ada Kari ataupun lethal counter Iya. nantinya. Oke, ini dia Lumayan masuk ke dalam rame. sebuah rumputan, ada Hurricane Dance didorong mundur dan juga Zakus bersama rekan-rekannya udah mulai selamat sejauh ini. Namun untuk Kupa mereka masih ingin lebih, dimajuin ke bagian depan. Ada Matt juga yang cukup tertinggal di bagian belakang dengan purple buff yang dia miliki. Setidaknya Matt masih pede, tapi sekarang efek dari purple buffnya sudah habis. Rainbow pun harus dengan
dengan Phantom Step-nya bergerak mundur terlebih dahulu. Harus sedikit sabar. Mate-nya masih sendirian. Zaku sudah di dalam rumput. Ada setup dari ini mereka. PR banget sih untuk Loleals dideketin ya. Ketika Lolealsnya dideketin, ingat dia balik lagi dia punya ultimate dan itu akan sangat mengganggu. Dia juga punya Dari Zaku si cancel. Kali ini Zaku udah sekarang full maut. Kali ini dari Rainbow mundur dulu ke belakang. Ada Kaiser menjadi korban. Kita lihat Zaman Force juga dikeluarkan. Bahkan seorang Kaisernya harus tumbang di tangan Rainbow kali ini. Kita lihat order dikeluarkan dari seorang Izanaminya. Nggak mau terlalu bergegabah. Mundur dulu. Nggak mau tambah lagi satu orang yang harus tumbang dari RSG Malaysia. Wah, Rainbow berani banget loh, dia jalan, dia yang buka jalan padahal dia jungler utama. Mengerikan sekali, entah karena emang insting dia udah tahu tidak ada player di sana atau memang berani aja nih bro. Kayak lebih ke decision making untuk ambil resiko sih, kayak high risk high return. Ya. Terus kalau misalkan semua bakal all out, ini bakal rugi juga dari teman-teman RSG MOE hanya untuk ke arah satu target. Tapi balik lagi, Rainbow kayaknya udah punya big force di sana. Yep. Dan dia bakal memiliki satu mobilitas tambahan lagi. Oke. Dan itu dia. Matnya ini dia. Brian of Order jaraknya nggak begitu jauh. Ada trap, namun dia melakukan flicker. Selamat sudah dari trap tersebut. Andai tadi tidak ada flicker, selesai Brian of Order langsung dia stuck di situ harusnya. Kelar sadadaya Pak, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi Rainbow-nya lebih objektif dulu, mengambil ke arah orange buff terlebih dahulu untuk memberikan damage. Udah mulai intens, udah mulai terjadi apa ya, peperangan yang bertubi-tubi terus-terusan. Tempo udah mulai naik dari kedua tim. Ini tinggal bagaimana kesabaran ataupun juga setup yang baik yang akan menentukan pemenang dari gaming ini. Win rate persentasenya udah mulai bergerak ke arah GMY sekarang. Kalau tadi ke arah Big Bang Alpha, sekarang bergerak ke arah GMY. Hanya karena satu lord tadi ya. Dan itu si Ivan. Helbert dari Loleal. Ini akan sangat berpengaruh sekali untuk tim fight jangka panjangnya. Lihat bagaimana Kaiser benar-benar di engage slow effect semuanya. Masuk connect stun dan bahkan dipaksa. Lethal counternya baik banget. Dan Kaiser pun kali ini udah gak bisa lagi bertahan. Satu kali Zakusnya dengan Rekenden. Rainbow survive. Rainbow-nya gede. Baik banget. Dan sekarang 3 orang termasuk dari satu player utama. 4 orang menyisakan hanya Loleal seorang diri. Udah ada Lord bersiap untuk langsung dicolek. Lordnya bersiap untuk langsung mengikuti jejak dari Begiton Alpha yang akan disuruh untuk langsung menabrak ke arah pertahanan. Spree save the day. Rainbow ketika tadi satu last hitnya connect dan melakukan point kill. Ternyata langsung di heal up juga sama Dreams. Tambahan 20% HP. Menyelamatkan nyawa dari teman-teman Begiton Alpha. Dan lihat bagaimana Loleal sendirian di depan sana. Mencoba untuk melakukan Zaman defense. Zaman Force Force kali ini karena Loleal lethal counter yang belum terkena kepada siapa-siapa. Masih terjadi mukjizat untuk Loleal selamat dari gencatan senjata yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Lord yang kedua, Lord yang cukup mahal, Bigetron Alpha. Mereka lagi ahead-aheadnya dan lihat bagaimana Matt kali ini sudah siap untuk team fight jangka panjangnya. Dia punya Purify, dia punya Holy Crystal Oracle, bahkan sudah diamankan oleh kedua player yaitu Dreams dan juga Matt. Matt akan lebih sulit sekali ditumbangkan, absorb damage dan bahkan jangan lupakan heal dari Dreamsnya. Yap, itu dia. Bahkan ada Thunderfed dan juga Brute for Armor yang dimiliki. Hanya saja Immortal sekarang juga. setup langsung nongol dari 3 sisi sekaligus di bagian atas. Sepertinya akan langsung ditumbangkan untuk saat tim turretnya. Udah ada di bagian tengah dengan satu katapult terakhir. Mereka gagal untuk menumbangkan. Tapi Rainbow masih pede sendirian di bagian depan. Slow effect dari Thunderfell-nya sangat-sangat menyakitkan sekali. Tapi di bagian tengah kita lihat aja Ripo belum mau maju ke depan. Belum mau memberikan satu Cyclone Sweep-nya untuk memutar siapapun yang ada di depan mata. Gas terus kupanya. Dan sesaat lagi dia harus mengadop satu kupa lagi. Iya, dari kupanya harus berdoa dulu untuk datang lagi kupanya. Tapi kita lihat juga dari Bigetron masih cukup sabar untuk melakukan setup penyerangan. Di sini posisinya Bigetron Alpha lebih diuntungkan. Mereka udah mendapatkan satu inhibitor turret di atas sana dan mendapatkan minion yang besar. Berani banget dong. Udah pertempuran, udah mulai pecah lagi. Tapi Dream terpisah cukup jauh. Hanya saja mereka masih bisa mempertahankan momentum tersebut. Tapi shutdown. Ya ampun, sayang sekali. Riponya pun harus mundur. Tersisa 4 orang. Matt masih selamat. Dreams juga masih bisa mempertahankan posisinya. Hanya saja kita lihat pergerakan dari anak-anak RSGMY. 4 lawan 4. Tidak ada Izanami. Namun tadi dari Big Lone apa? Tidak ada Rainbow. Nggak ada Rainbow dan kayak ini Zakus yang lompat ke belakang sana. Mencoba untuk Ness. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada Zaman Force dikeluarkan oleh seorang Matt yang mencoba untuk menumbangkan Loleal di sana. Tapi nggak bisa ditumbangkan. Mencoba untuk defense yang sangat baik sekali dari Bigetron Alpha. Masih bisa selamat. Strong defense from Bigetron Alpha. Mereka memanfaatkan semua source skill yang ada. Zaman Force dikeluarkan secara paksa. Ripo menjadi baitnya dan bahkan KYY
Dia melakukan backstep dari belakang. Dia ingin menghentikan backline-nya terlebih dahulu. Dan Loleals ini yang akan menjadi gold laner dan bahkan penompang dari sisi damage-nya. Matt juga sama, makanya dari tadi aku sangat menanti bagaimana Matt melakukan zaman force kanan kiri sebebas mungkin untuk bisa memberikan dealing damage ke arah teman-teman dari Aras GMY. Ya, dengan item yang sudah sangat penuh dari segala sisi, dari segala aspek, entah itu defense, attack, ataupun support system di dalamnya. Semuanya udah lengkap, mereka hanya tinggal menunggu momentum aja. Dan buat teman-teman di luar sana, ini waktunya doa dari kalian dan juga support kalian terus berikan kepada tim Bigetron Alpha dengan defense yang sangat kuat barusan diperlihatkan. Ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa. Banjiri kolom komen kita dengan hashtag Indo Pride-nya, Bigetron win-nya. Semua yang kita banjirin, kita hilangkan komen-komen negatif di dalam kolom komen kita. Benar banget, apalagi kita lihat dari Bigetron Alpha ini sangat membutuhkan dukungan kalian. Penentuan untuk mencapai ke babak berikutnya. Ditambah lagi 40 detik yang akan datang, Lord juga akan datang juga. Wah. Ini dia, 30 detik lagi loh. Santai dulu. Ini kalau dari sisi item pelan-pelan juga udah mulai diubah satu persatu. Loleals bahkan menjual sepatunya dan menjadikan satu buah Immortal. Dreams juga melakukan hal yang sama. Dia mengamankan Immortality. Ingat, udah mulai memasuki menit ke-20. Ketika mereka tidak memiliki Immortal, otomatis mereka akan tumbang lebih lama lagi. Resurrected time-nya bakal lebih lama lagi di patch yang terbaru. Dan ini, Immortal akan menjadi jawaban dari satu momen setup team fight untuk melakukan game changing. Betul. Karena bisa sampai 60 detik. Lebih Pak, 75 detik bisa Pak. Ada yang sampai 90 detik juga Pak. Ada Pak, di atas 100 kita udah pernah lihat Pak. Iya. Itu mengerikan sekali Pak ya, lama banget. Bisa bikin kopi Pak. Bujet dah Pak kopi Pak. Oke, Dreams-nya masih mencari pergerakan anak-anak dari Aras GMY di dalam rumputan. Udah ada pergerakan juga di bagian bawah. Ripo mengantarkan wave minionnya untuk bisa memberikan gangguan ataupun memecah konsentrasi dari anak-anak Aras GMY ya Prof ya. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari setup positioningnya, ini benar-benar Ripo memanfaatkan turret di arah bottom lane hanya untuk ditumpahkan sendirian. Tapi balik lagi ya, Zakus juga dia nggak boleh terlalu over dan flick out ada sudah flick digunakan. Ini menit 22 dia baru ada. Menit 22, 49. Wah, berapa flickernya? Ada info menarik Ada nih. info Jadi nih. tidak akan ada flicker lalu dengan Rari Candles-nya dia bisa memisahkan gerombolan dari Bigetron Alpha. Ini dia, Lord-nya udah mulai dicolek. Zakusnya udah mulai sewa posisi. Pergerakan dari anak-anak Aras GMY udah mulai mendekat ke bagian depan. Ada satu zaman force, tapi sepertinya mereka semua menunggu. Ada saja untuk kali ini kita lihat aja. Sedikit lagi, tapi tadi ada lethal counter yang langsung bisa digocek. Lexi-nya masih bisa selamat. Ada tinggal, udah ada akhirnya berhasil diambil. Tapi Lord berhasil diambil, sayang sekali. Untuk kali ini ada Zezami yang harus menjadi korban juga. Dua orang akankah Bigetron Alpha terus menabrak pertahanan yang dimiliki oleh Aras GMY? Nggak masalah sama sekali Lordnya diambil. Tapi dua orang dari si Malaysia udah bisa diamankan. Bahkan Loleals menjadi target berikutnya kah dari Bigetron Alpha? Enggak sepertinya. Loleals masih bisa mundur, masih melakukan defense terlebih dahulu dari tim Aras di Malaysia. Oke. Berkumpul sudah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Menunggu kehadiran dari Lord. Ada Matt dan juga ada Ripo yang menahan di area mid untuk Lordnya tidak bisa bergerak jauh lebih dalam lagi. Alright. Rainbow kali ini coba komit ke arah Kaisernya. Mencoba untuk ditelen kali ini dan ditelen aja seorang Kaisernya. Mencoba untuk mundur dari Rainbow. Hati-hati posisi ini kabur Rainbow. Tapi Kaiser Immortalnya harus pecah. Bahkan harus tumbang kali ini dari seorang Kaisernya. Wow, dan ini dia. Kalinya berhasil. Killing spree. Ada Matt di bagian belakang. Membuat sebuah baris pertahanan begitu indahnya. Oke, pertempuran masih berlanjut. Speedy Like Will yang masih aktif dan tidak ada yang berani maju ke bagian depan dari pemain Aras GMY. Bahkan 3 turret terakhir dari Aras di Malaysia sudah harus rontok serontok-rontoknya rambut tanpa conditioner. Oke, ini dia pertempurannya masih berlanjut, Prof. Masih berlanjut bahkan dengan setup satu Lord saja kali ini Bigetron Alpha. Walaupun tadi Lordnya kecuri, Aras G Malaysia mereka ternyata langsung dihilangkan Lordnya di arah mid lane. Mereka ditembusin super miniannya di arah bottom lane. Dan lihat bagaimana win rate percentage-nya mulai ke arah Bigetron Alpha lagi kali ini. Pelan-pelan ngetok pintu bunyinya tok-tok. Lihat semua Aras GMY mulai rontok. Tok-tok semuanya mulai rontok. Cakep. Baik. Udah mulai rontok juga dari Aras G Malaysia, membuat tim Bigetron Alpha lebih leluasa untuk melakukan setup karena 1, 2, 3 ini tuh. dari Super Minion udah gede-gede banget. Mereka udah punya
komplementari yang sangat baik untuk Bigetron. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Setidaknya dengan setup yang baik, mereka pasti akan bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, ada Mas dan juga Rainbow berjalan berduaan. Ya ada kelihatan James dari juga. Bigetron Alpha aja udah punya 3 Immortal loh. Mereka, Iya loh. mereka bener-bener memanfaatkan patch terbaru dengan mengamankan Immortal terlebih dahulu. Bahkan lihat KYY-nya juga di front line, dia berani banget untuk membawa setup dengan upanya. Ya, semua ikutin Rainbow kalau kita lihat di barusan. Tapi mereka berpindah ke arah mid lane. Sudah ada Loleos dan juga seorang Zakusnya mencoba untuk dikejar oleh Bigetron Alpha, tapi nggak mau terlalu gegabah. Karena mereka tahu kalau misalnya satu orang keculik dari Bigetron Alpha, ini akan bahaya sekali. Akan bahaya sekali. Sekarang udah masuk menit ke-24 loh Pak. Ini akan sangat-sangat lama sekali untuk respawnnya. Oh. Ini satu kali tumbang ya tanpa Immortal. Hujan. Ini kayak Hanabi nungguin Hayabusa putus sama Kagura. Iya. Gak mungkin itu. Waduh. Lama banget dah. Ripo aja udah langsung ngamanin ini Immortal. Iya, 4 Immortal kali ini. Kecuali seorang Matt. Matt emang bener-bener membutuhkan dari sisi damage-nya karena dia punya Purify dan healing up-nya bener-bener on point banget. Ini dia. Udah ada zaman force, tapi ternyata pemainnya langsung mundur semuanya. Belum ada yang mau melakukan team fight dari pemain arah CMY. Bahkan Zakusnya mencoba untuk mundur dengan Hurricane Dance. Tentunya ini informasi yang menarik sekali untuk Bigetron Alpha. Nggak akan ada bisa inisiasi dari RC Malaysia sampai nantinya Zakus memiliki zaman force lagi. Oke, semuanya masih nahan lagi. 24-56 detik. Sedikit lagi 25 menit. Yap, ini dia 25 menit. Akankah menjadi 30 menit ataukah akan menjadi 40 menit? Karena ini adalah penentuan dari Bigetron Alpha dan juga Rasi MY. Siapakah yang akan berhak untuk melaju ke bracket selanjutnya? Ada KYY di bagian tengah, entah itu ngebait ataupun tidak. Hanya memanggil-manggil aja. Dan Lord pun sekarang hadir. Ini dia Lord yang terhormat. Ini Lord yang keempat juga tentunya pelan-pelan sudah mulai di setup dari kedua belah tim. 19 berbanding 8 memasuki menit ke-25, makin lebih lama lagi restricted time yang nantinya akan dimiliki oleh kedua belah tim. Dan lihat bagaimana Matt kali ini sudah mulai melakukan setup bersama dengan Rainbow dan Dreams di belakangnya. Healing up akan mulai dilakukan perlahan-lahan dan lihat Lordnya sudah mulai dirontok ke ini. Hati-hati, Zakusnya udah punya Hurricane Dance. Hati-hati. Dan punya flicker, dia punya flicker yang paling penting. Itu dia setup. Apa yang terjadi? Itu dia. Namun untuk kali ini ada sebuah granat launcher tapi didorong mundur aja dengan Hurricane Dance. Namun untuk Zakus, dia Thousand Pounder, dia lompat ke bagian belakang. Udah ada lethal counter dan juga flicker, tapi Ripo tertinggal di bagian belakang. Wow, warnya pecah, warnya terjadi. Tapi Zakus, ini dia Immortalnya pecah, tapi mereka tidak mungkin melanjutkan karena posisinya udah sangat jauh. Namun untuk kali ini Lordnya terbuka bebas. Iya, mereka harus sabar dari Bigetron Alpha. Ripo udah nggak punya lagi yang namanya Immortal, tapi Zanami masih berada di sana. Langsung kena trap, Real Order dikeluarkan. Dan mundur dia ke belakang, nggak mau ngambil resiko. Dan Lordnya bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. KYY rapi banget, dia langsung menaruh perangkap tikusnya dimanapun. Di rumput kanan, kiri, atas, bawah. Hanya untuk mendinai pergerakan dari teman-teman RCMY. Ke arah Lordnya kali ini Lord akan lebih bebas bergerak ke arah mid lane. Tidak ada lagi inhibitor turret, tersisa base yang terekspos. Lexia bahkan harus lebih berhati-hati lagi. Ingat, dia hanya menggunakan retribution. Dia tidak bisa blazing duet semena-mena ke arah belakang. Lordnya, ini dia Lord di menit ke-26. Udah ikut gym, udah makan rendang, makan bajaringan, semuanya dimakan. Si Halber kali ini pun langsung diambil aja oleh Lexia. Lordnya udah mulai ke bagian dalam, udah ada zaman force. Ini dia, langsung dikirimkan sampai ke bagian depan. Udah ada resource lagi tambahan yang dikeluarkan juga oleh Estes. Namun untuk KYY, kupanya maju ke bagian depan, semuanya digigitin. Ada satu detonas welcome, siapakah yang akan menjadi korban? Namun Rainbow, oh my god, sayang sekali. Rainbow-nya harus tertangkap basah di depan sana. Lordnya pun hanya bertahan sendirian tanpa adanya backupan lagi dari Bigetron Alpha. 70 detik untuk respawnnya seorang Rainbow. Mau nggak mau Bigetron Alpha harus menahan sampai ke 1 menit ke depan supaya Rainbow datang kembali untuk memenangkan pertandingan ini. Ini benar-benar setup yang setup yang benar-benar kacau banget tadi. Defense-nya loh. 4v5 situation kali ini RSG MY mencoba untuk mendorong semuanya. Zakus sudah mengamankan Rock Potion, bahkan Rainbow mengganti satu buah Immortalnya karena tadi dia sudah pecah juga dari Immortalnya. Mencoba untuk mendorong dari minion di bagian mid lane. Turretnya mungkin bakal dipaksa kali ini. Lihat bagaimana RSG MY melakukan setupnya. Hurricane Dance ya tadi udah berangkap juga, cuma dibalaskan lagi dengan sama Lord. Tapi untuk kali ini Dreams berarti mundur ke bagian belakang. Oh my god, Mega down. Oh my god, apa yang akan terjadi? Sementara untuk
Zakus masih berpikir Ripo. tenaga di bagian Ripo, depan. Ripo. Ripoja, sedikit lagi Espija, tapi Ripoja pun harus down. Udah ada satu Brian of Order. Izanami mundur ke bagian belakang. Namun untuk kali ini Zakusnya Minionnya ada, hilang. minionnya Web ada. minion hadir, Ada tapi minion. mereka hanya berdua. Apakah yang akan Oh, dilakukan? no. Oh my god, oh my god, sayang sekali. Sayang seribu Wow. sayang. Untuk Bigetron Alpha harus menerima kenyataan mereka kalah dan Terpick harus off tereliminasi. satu persatu ternyata membuat RSCMY berada dalam keadaan yang sangat amat diuntungkan. Dan bahkan ini menjadi satu buah manis bagi teman-teman RSG Malaysia ternyata. Nice try Bigetron, ingat jangan sedih. Gua tahu kalian udah melakukan yang terbaik dan inilah dia hasilnya, tapi 2-1 bagi teman-teman